Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Uswatun Rila, prodi Akuntansi Syariah 5A. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengaruh profesionalisme, auditor, dan etika profesi terhadap pertimbangan tingkat materialitas. Adapun seseorang yang profesional dalam profesi eksternal auditor dicerminkan dalam 5 dimensi menurut Hal R-Shahir. Yang pertama, yaitu pengabdian pada profesi. Yang kedua, kewajiban sosial. Yang ketiga, kemandirian. Yang keempat, kepercayaan pada profesi. Dan yang kelima, hubungan dengan rekan seprofesi. Baiklah, yang selanjutnya mengenai metode penelitian. Yang pertama yaitu operasionalisasi variabel. Pada penelitian ini, variabel independennya adalah profesionalisme auditor yang terdiri dari pengabdian pada profesi. Adapun pengabdian pada profesi ini adalah dedikasi profesional dengan menggunakan pengetahuan dan kecakapan yang dimiliki serta tetap melaksanakan tugasnya meskipun imbalan istrinya berkurang. Yang kedua yaitu kewajiban sosial. Adapun kewajiban sosial adalah pandangan tentang pentingnya peranan profesi serta manfaat yang diperoleh baik oleh masyarakat maupun profesional karena adanya pekerjaan tersebut. Selanjutnya yaitu kemandirian. Kemandirian merupakan suatu pandangan seorang profesional yang harus mampu membuat keputusan sendiri tanpa tekanan dari pihak lain. Yang selanjutnya yaitu keyakinan pada profesi. Keyakinan pada profesi adalah suatu keyakinan bahwa yang paling berwenang dalam menilai pekerjaan profesi adalah rekan sesama profesi, bukan orang luar yang tidak mempunyai kompeten dalam bidang ilmu dan pekerjaan mereka. Selanjutnya yaitu hubungan dengan sesama profesi. Adapun hubungan dengan sesama profesi ini menggunakan ikatan profesi sebagai acuan, termasuk di dalamnya organisasi formal dan kelompok-kelompok kolega informal sebagai sumber ide utama pekerjaan. Yang selanjutnya etika profesi. Etika profesi merupakan kode etik IAPI dan aturan etika kompartemen akuntan publik, standar profesi akuntan publik atau SPAP. Dan standar pengendalian mutu auditing merupakan acuan yang baik untuk mutu auditing. Yang kedua yaitu populasi dan sampel penelitian. Populasi penelitian ini adalah auditor yang independen yang bekerja pada kantor akuntan publik atau KAP yang berada di Palembang yang berjumlah 9 KAP. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah seluruh auditor yang ada di KAP di Palembang, yaitu berjumlah 62 auditor. Yang ketiga yaitu jenis dan sumber data. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer dapat berupa opini subjek atau orang secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda atau fisik, kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. Data-data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui metode survei yang menggunakan kuesioner yang dibagikan kepada responden. Yang keempat yaitu teknik analisa data. Pada teknik analisa data ini terdapat uji kualitas data. Kualitas data yang digunakan dari penggunaan instrumen penelitian dapat dievaluasi melalui uji reliabilitas dan validitas. Seperti yang kita lihat pada tabel 1 tentang hasil uji validitas atau ketepatan. Pengujian validitas instrumen dengan bantuan perangkat lunak SPPS. Nilai validitas dapat dilihat pada kolom corrected item total correlation. Jika angka korelasi yang diperoleh lebih besar daripada angka kritik, maka instrumen tersebut dikatakan valid. Angka kritik pada penelitian ini adalah DF sama dengan N dikurang 2 sama dengan 57 dikurang 2 sama dengan 55 dengan taraf signifikan 5%. Maka angka kritik untuk uji validitas pada penelitian ini adalah 0,265. Yang selanjutnya yaitu uji reliabilitas. Bisa kita lihat pada tabel 2 hasil uji reliabilitas. Teknik statistik yang digunakan untuk pengujian tersebut dengan koefisien Cronbach alpha dengan bantuan program software SPPS. Cronbach alpha merupakan uji reliabilitas untuk alternatif jawaban lebih dari 2. Menurut Ghazali, suatu instrumen dikatakan reliable jika memiliki koefisien Cronbach alpha besar dari 0,6. Yang selanjutnya yaitu uji
definisi klasik. Yang pertama yaitu uji normalitas. Bisa kita lihat pada gambar 1 mengenai grafik uji normalitas. Uji normalitas dalam penelitian ini dapat ditempuh dengan menggunakan grafik normal probability plot, yang dimana data terlihat menyebar mengikuti garis diagonal dan diagram histogram yang tidak condong ke kiri dan ke kanan, sehingga dapat dikatakan data berdistribusi normal. Yang selanjutnya yaitu uji heteroskedasitas. Uji heteroskedasitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedasitas, dan jika berbeda disebut heteroskedasitas. Bisa kita lihat di gambar 3 mengenai grafik uji heteroskedasitas. Yang selanjutnya yaitu uji multikolinearitas. Pada tahap 3 bisa kita lihat hasil uji multikolinearitas. Multikolinearitas dapat dilihat pada tolerance value atau variance inflation factor atau VIF. Apabila tolerance value di bawah 0,10 atau nilai VIF di atas 10, maka terjadi multikolinearitas. Yang selanjutnya yaitu uji hipotesis. Bisa kita lihat pada tabel 4 mengenai hasil uji F. Uji F digunakan untuk menguji tingkat signifikansi koefisien regresi variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen, yaitu dengan memperhatikan signifikan uji F pada output berhitungan dengan tingkat alfa sebesar 5%. Jika nilai signifikan uji F lebih kecil dari 5%, maka terdapat pengaruh antar semua variabel independen terhadap variabel dependen. Yang selanjutnya yaitu pada tabel 5, bisa kita lihat mengenai hasil uji T. Jika nilai signifikan uji T lebih kecil dari 5%, maka terdapat pengaruh antara semua variabel independen terhadap variabel dependen. Yang selanjutnya yaitu analisis regresi berganda. Pada penelitian ini menggunakan model analisis regresi berganda. Hal ini menunjukkan hubungan korelasi antara kejadian yang satu dengan kejadian lainnya. Analisis tersebut dapat digunakan untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Bisa kita lihat pada tabel 6 mengenai hasil persamaan regresi. Yang selanjutnya analisis koefisien determinasi atau R kuadrat. Koefisien determinasi mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Bisa kita lihat pada tabel 7 mengenai hasil analisis koefisien determinasi.